Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rafiatur Anissa, calon guru penggerak dari Kabupaten Kediri, akan memaparkan tentang aksi nyata modul 2.3 yang bertajuk Coaching untuk Supervisi Akademik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan selama ini saya sampaikan kepada Bapak Abu Ahmad MPD selaku fasilitator serta Bapak Ari Wahyu Widodo SPD selaku pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata modul 2.3 ini adalah calon guru penggerak mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Keywordnya di sini adalah supervisi akademik dan paradigma berpikir coaching. Dua hal ini perlu kita kupas. Yang pertama adalah supervisi akademik. Apa sih supervisi akademik itu? Baik, supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini disampaikan oleh Glickman dan Dares pada tahun 2007 dan 2001. Paradigma berpikir coaching. Setiap kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran seyogyanya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid yang bertujuan pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Seorang supervisor memahami makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Hal ini dinyatakan oleh Sergio Vanni dalam Depdiknas tahun 2007. Dalam setiap interaksi keseharian di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Tujuan supervisi akademik ada 3 hal yang perlu menjadi hal utama di dalam supervisi akademik. Yang pertama adalah pertumbuhan. Setiap individu melihat supervisi sebagai bagian dari daur belajar bagi pengembangan performa sebagai seorang guru. Jadi tujuan supervisi ini adalah meningkatkan kompetensi guru. Guru akan meningkat performanya, akan meningkat performanya sehingga menjadi lebih baik lagi dalam merancang sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah perkembangan. Supervisi mendorong individu dalam mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri. Jadi di dalam percakapan coaching yang dilakukan dalam rangkaian supervisi akademik ini ada hal-hal yang disebut area pengembangan diri. Apa saja masalahnya dan saya harus bagaimana pengembangan diri saya untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan performa seorang guru itu apa? Nah, ini yang dinamakan area pengembangan diri. Dan hal yang ketiga adalah pengawasan. Sarana dalam monitoring pencapaian tujuan pembelajaran. Siapa yang menjadi sarana? Tentunya adalah seorang observer. Hal ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau guru yang ditunjuk.
sebagai seorang supervisor atau observer di dalam tahapan observasi nantinya. Di dalam supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap pra-observasi. Jadi tahapan ini adalah sebuah tahap di mana seorang coach mengutarakan perasaan dan permasalahan dalam pembelajaran di kelasnya. Kegiatan coaching ini bertujuan untuk menemukanali hambatan-hambatan dan solusi yang berasal dari coach. Jadi seorang coach mengutarakan hambatannya dan sekaligus mendapat atau mencari solusi dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Seorang coach hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk melahirkan ide-ide menarik terkait solusi dari permasalahan coach. Berikut video pada tahap pra-observasi. Silahkan disimak. Misi Bu. Iya, ada waktu sebentar. Oh iya, bisa. Saya minta waktunya sebentar ya Bu. Sepertinya saya ingin bercerita sedikit kepada Mbak Nisa. Wah, kenapa ini wajahnya kok tidak semangat seperti bingung? Iya, Coba deh cerita, ada apa cerita? Gini Bu, saya itu mengalami sedikit masalah dengan proses pembelajaran saya di kelas 3. Karena saya itu mengamati dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 itu lebih condong ke kelas 3 itu sepertinya ada masalah dalam proses pembelajaran saya. Gitu. Jadi harapannya nanti setelah Bu Valita cerita ke saya akan ada apa nih nanti? Ada perkembangan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran saya. Yang nantinya kan bisa berakibat kepada anak-anak hasil pembelajaran Itu dampak baik. Iya, dampak baik. Oke, Ada yang berbeda dengan murid kelas 3 nih. iya. Perbedaannya gimana Bu? Kalau dari proses pembelajaran saya itu mengamati kelas 3 itu condongnya itu mereka aktif ketika saya menjelaskan materi di dalam kelas. Aktif itu dalam artian mereka aktif dalam bergerak serta suka bicara. Iya. Jadi ketika waktu saya menjelaskan itu tidak ada yang fokus, ada yang jalan-jalan, kemudian ada yang berbicara sendiri. Nah, akibatnya apa? Hasil belajarnya itu banyak yang sekali menurun, Banyak yang tidak sesuai harapan ya, yang bisa jadi di bawah KKN. Jadi Bu Valita selama ini mengamati bahwasanya murid-murid kelas 3 itu berbeda dengan murid yang lain. Mereka sangat aktif dan mereka berlari-lari, bergerak-gerak gitu di dalam kelas ketika panjenengan mengajar gitu ya. Ketika mengajar, dominasi metode yang digunakan apa Bu? kalau saya itu Sebenarnya menceramah ya. Iya, ceramah. Tapi saya juga sudah pernah melakukan metodenya itu dengan bermain, iya, dengan menggunakan media permainan juga. Bahkan saya itu sudah mencoba, mereka itu saya ajak belajar di luar. Iya, Oke, jadi Bu Valita sudah menggunakan metode yang bervariasi ketika mengajar anak kelas 3. Kemudian sudah menggunakan media yang menarik. Waktu itu apa Bu tadi? saya sudah pernah mengajar mereka dengan menggunakan media game yaitu ulang tangga. Media ulang tangga. Iya. Gitu ya. Terus ada media apa lagi mungkin yang sudah pernah di Kalau saya sudah pernah melakukan kartu kata. kartu kata. Sebenarnya metodenya sudah bervariasi, kemudian media yang digunakan pun juga sudah menarik. Tetapi ketika panjenengan melakukan itu, hasil belajar Anda gimana? Kalau untuk hasil belajarnya itu nggak 100% meningkat, Tidak naik secara signifikan ya. Iya, pasti tetap ada kendalanya. Maksudnya untuk 50%-nya itu masih tetap di bawah KKM-nya itu. 50%. Nah, ini sepertinya harus dilakukan pengamatan lebih lanjut, lebih dalam lagi untuk mengetahui kira-kira penyebab apa ya, kenapa kok mereka
hasil belajarnya tetap tidak sesuai dengan naiknya pun hanya cuma tidak signifikan begitu ya. Kira-kira dengan metode yang sudah bervariasi, dengan model media belajar yang sudah bervariasi, kira-kira berdasarkan pengamatan lebih dalam, panjenengan bisa kira-kira apa ya yang kurang gitu? Bisa sudah ada sesuatu yang mungkin bisa saya itu mengamati serta mempelajari saya sendiri. Apakah mungkin dalam proses pembelajaran ini saya condong ke ceramah ya? Akhirnya menjadikan pembelajaran itu monoton dan mereka bosan gitu. Apakah mereka bosan dengan cara saya ceramah? Akhirnya kan otomatis mereka itu tidak fokus bergerak, berbicara, karena dia itu bosan dengan ceramah saya, sehingga dengan kebosanannya itu mereka tetap bergerak gitu ya, tetap. Intinya bisa jadi murid yang sedang panjenengan hadapi yaitu murid kelas 3 ini satu, anaknya memang aktif-aktif semua. Jadi kalau menggunakan metode yang monoton, tentunya mereka akan bosan gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa jadi murid panjenengan itu mayoritas kurang konsentrasi, susah untuk fokus, susah untuk konsentrasi. Jadi sepertinya kita harus memikirkan sebuah metode untuk membuat mereka fokus, menjadi konsentrasi gitu ya. Kalau saya itu mungkin berpikir apakah dalam proses pembelajaran saya itu ketika menjelaskan materi mungkin saya bisa menggunakan video pembelajaran. Iya, kan itu nanti bisa menjadikan mereka itu lebih fokus dengan ada video, ada gambar, ada suara yang menjadikan mereka itu ayo kita amati. Nah seperti itu. Intinya, saya tulis solusinya dulu ya. Pertama, solusi dari panjenengan sendiri ya, menggunakan sebuah media yang menarik. Salah satunya pakai media video ya Bu ya. Jadi panjenengan mencari sebuah video atau membuat sendiri video tersebut secara yang mengasihkan sesuai dengan materi yang akan panjenengan sampaikan. Jadi setelah mereka melihat video, kira-kira hal apa lagi yang supaya mereka itu bertanggung jawab, aku kudu ndelok video ini supaya aku nanti bisa begini. Jadi hal apa Bu setelah panjenengan menayangkan sebuah video yang membuat anak-anak itu bertanggung jawab, aku harus melihat video. Kira-kira hal apa Bu? Kira-kira selain video itu nanti anak akan saya ajukan untuk melihat video. Karena apa? Setelah video itu nanti selesai, ada kegiatan lagi, kegiatan lagi. Nah itu nanti satu persatu mereka akan saya berikan pertanyaan. Di mana mereka itu harus bisa menjawab pertanyaan saya dengan melihat serta mengamati video pembelajaran. Jadi intinya setelah anak-anak melihat video akan ada kegiatan lanjutan yang berhubungan dengan melihat video, yaitu dengan banyak melontarkan pertanyaan kepada anak-anak secara random ya. Jadi tidak usah urut, biar anak-anak itu siap semua, siap menjawab ya. Jadi ada pemberian pertanyaan secara random ya kepada anak-anak. Oke, saya rasa cara-cara ini patut kita coba Ibu. Jadi memberikan media yang menarik untuk anak, kemudian setelah memberi penayangan video tersebut supaya anak-anak benar-benar fokus dan bertanggung jawab, maka kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau saya boleh menambahkan, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa secara lisan dan dijawab anak secara langsung, atau panjenengan bisa membungkusnya dalam sebuah game. Iya kan? Jadi nanti bisa pakai kita sudah kenal dengan membuat teka-teki silang, TTS TTS online itu, jadi kita bikin soalnya di TTS itu, ataupun anak-anak suatu saat diperbolehkan membawa gadget mereka, kemudian kita pakai puisis, ya kan? Puisis itu ada suara, ada ini, mungkin satu-satu dulu ya kita praktekkan dan kita amati kembali apa
apakah ada perubahan dengan hasil belajar anak? Karena memang anak yang aktif, medianya harus menarik, metodenya harus bervariasi, ya kan? Dan kita harus pintar-pintar membungkus mereka supaya pembelajaran kita nggak membosankan. Oke Bu, ini langkah-langkahnya udah saya catat, nanti satu persatu dicoba diaplikasikan ya, sedikit-sedikit, satu-satu bergantian gitu. Terus kira-kira setelah dalam proses pengaplikasian solusi-solusi dari masalahnya Bu Farika tadi, kira-kira di sekolahan Bu Farika itu ada nggak pihak yang bisa membantu Bu Farika untuk mungkin menyiapkan medianya, ada nggak kira-kira siapa dari rekan guru yang membantu? Mungkin nanti saya juga bisa minta tolong kepada rekan guru. Pastinya mereka pasti mendukung ya dengan proses belajar saya yang nanti manfaatnya bisa meningkatkan hasil belajar anak-anak. Nah itu nanti ya saya minta tolong kepada teman-teman. Minta tolong ini apa ya, kolaborasi ya. Kolaborasi. Jadi kalau Bu Farika sudah berkolaborasi dengan orang lain kan tentunya bebannya sedikit ringan, karena kan ada yang diajak bicara ya, ada yang diajak sharing untuk berkembang bersama. Siapa tahu dengan solusi-solusi dari Bu Farika ini nantinya hasil belajar anak-anak itu meningkat dan bisa jadi menjadi sebuah contoh ya kan, untuk kelas lain ya kan, dan untuk teman-teman jadi teman-teman bisa menerapkan karena itu ternyata sudah menjadi sebuah praktik baik dari Bu Farika yang bisa dicontoh oleh rekan-rekan guru yang lain. Oke, jadi kapan nih eksekusinya Bu? pastinya secepatnya ya. Secepatnya ya, sesuai dengan jadwalnya. PKI kelas 3 kapan gitu ya? Secepatnya itu hari Senin. Oh, hari Senin nanti ya. Dengan saya sharing seperti ini kan saya mendapatkan solusi yang nantinya saya bisa, saya sudah mendapatkan solusi, pastinya saya harus cepat-cepat melaksanakan. Kenapa sih harus ditunda kalau saya sudah mendapatkan solusi? Ya. Jadi ada masalah, ada solusi, cepat dieksekusi gitu kan, diaplikasikan dalam pembelajaran. Oke, jadi secepatnya sesuai jadwal PKI kapan dilakukan ya. Oke, kemudian apa lagi nih ya Bu? Dari percakapan kita ini, Bu Farika sudah kira-kira sudah menumbuhkan motivasi belum? Tadi wajahnya murung nih, datang ke sini kayak gimana? Mungkin dari awal tadi kan saya masih berpikir bagaimana sih caranya, kemudian bagaimana sih saya menyelesaikan masalah. Kemudian dengan saya datang ke sini, sharing bersama dengan teman, dengan guru yang lain, mungkin saya bisa menemukan jawaban itu. Mungkin tadi saya harus cepat melaksanakan supaya bisa terlihat ini benar-benar sesuai apa tidak gitu ya. Oke, setelah ini nanti kalau Bu Farika ingin berkomunikasi dengan saya, sharing dengan saya, Bu ternyata sukses Bu, jadi nanti boleh ya, saya tetap membuka pintu bukan konsultasi, pintu sharing ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi saya bisa membantu Bu Farika ini adalah sebuah hal yang saya rasa sangat memotivasi saya sendiri, karena dengan begitu ilmu yang selama ini saya dapatkan ternyata bisa bermanfaat juga bagi orang lain ya kan. Jadi nanti kapanpun kalau Bu Farika merasa bingung dan pengen mendapatkan sebuah solusi, boleh kita sharing-sharing begini, ataupun Bu Farika juga boleh sharing-sharing dengan rekan gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah saya sharing gitu ya. Semoga nanti selama pembuatan media pembelajaran, membuat TTS-nya, kalau Bu Farika bingung bisa menghubungi saya atau menghubungi rekan kerja yang lain supaya nanti bisa segera diaplikasikan ke dalam pembelajaran. Dan saya doakan semoga nanti hasil belajarnya meningkat dan apa yang dilakukan Bu Farika ini merupakan hal baik yang nantinya bisa dicontohkan kepada rekan kerja yang lain, menjadi penyemangat, menjadi contoh yang baik. Semangat terus ya Bu Farika ya. Oke, sama-sama.
Setelah menyimak video pada tahap pra-observasi, maka kita akan mendapatkan deskripsi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Farika. Jadi Ibu Farika adalah seorang guru PAI atau Pendidikan Agama Islam. Beliau mengalami masalah ketika mengajar murid kelas 3 yang hiperaktif. Mereka tidak bisa fokus dalam mendengarkan materi yang disampaikan Bu Farika. Mereka terlihat sangat bosan sewaktu belajar karena Bu Farika menggunakan dominasi metode ceramah. Bu Farika merencanakan beberapa solusi yang dipaparkan di dalam rencana pembelajaran berikut. Yang pertama, Bu Farika akan menggunakan metode yang beragam. Sedangkan rencana yang kedua, Bu Farika akan menggunakan video pembelajaran yang menarik bagi anak. Kemudian rencana selanjutnya yaitu merancang LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berbentuk tidak biasa. Jadi LKPD ini akan dirancang dalam bentuk teka-teki silang. Sedangkan pada akhir pembelajaran akan ada pemantapan materi dengan kuisis. Tahap selanjutnya yaitu tahap observasi. Pada tahap ini, seorang koci mempraktekkan rencana pembelajaran yang dirancang sebagai solusi atas permasalahan dalam pembelajarannya. Rencana pembelajaran ini adalah hasil coaching pada saat tahap pra-observasi. Kegiatan praktek mengajar ini diobservasi oleh observer yang berperan sebagai observer dalam hal ini adalah calon guru penggerak. Berikut video tahap observasi. Silakan disimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar? Semangat ya, walaupun sudah siap tapi harus tetap semangat. Sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Tangan dilipat, duduk yang manis. Oke. Berdoa dalam hati ya, berdoa masing-masing. Mas Nadril, berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu materi PAI, yaitu meneladani kisah Nabi Ibrahim. Coba dibuka dulu bukunya, dibuka dulu ya buku agama Islamnya, halaman 48. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, nanti tujuan pembelajarannya adalah kita bisa memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Yang kedua, kita bisa mencontohkan keteladanan atau sikap-sikap baik yang dimiliki Nabi Ibrahim. Oke, sebelum nanti Bu Rika menjelaskan panjang lebarnya mengenai materi tersebut, di sini Bu Rika akan menampilkan video pembelajaran di mana di situ nanti materinya adalah kisah Nabi Ibrahim. Langkah-langkah pembelajarannya yang pertama, coba didengarkan dulu, fokus. Kalian wajib menyimak video pembelajaran di sini. Nanti disimak ya, kisahnya bagaimana, siapa saja yang dijelaskan dalam video pembelajaran ini. Yang kedua, setelah kalian menyimak, nanti Bu Rika akan memberikan sedikit penjelasan penguat materi. Ya, materi ini nanti Bu Rika akan jelaskan sedikit, menambahkan yang ada di video. Setelah itu, kalian wajib menjawab soal dari Bu Rika. Jadi harus setiap
siswa ya wajib menjawab pertanyaan dari Bu Rika. Makanya ya Cah ya, nanti ketika kamu mendengarkan videonya harus benar-benar dipahami. Setelah itu kita nanti akan membahas bersama soal-soal yang kita kerjakan. Dan yang terakhir, nanti Bu Rika akan memberikan lembar kerja siswa yang wajib dikerjakan setiap kelompok yang nanti dikerjakan bersama-sama. Dari penjelasan Bu Rika sudah paham? Oke, sekarang Bu Rika langsung saja ya. Coba kalian amati, pahami, dan simak bersama-sama video pembelajaran mengenai kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Bukan Tuhan. Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini. Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini. Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah Tuhan-Tuhan ini. Iya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Dasar anak muda ngantuk. Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Menyimak penjelasan materi yang ada di video pembelajaran, coba Bu Rika ingin tahu tadi apa yang kamu dapat tentang penjelasan di video pembelajaran itu. Coba, siapa yang menyembah patung? Babilonia. Terus siapa lagi? Ayah Nabi Ibrahim. Siapa yang Nabi Ibrahim itu? Oke, pintar. Ayahnya bernama Azar, menyembah. Oke, ada lagi? Bunda Sarah. Bunda Sarah itu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim. Oke, yang lain lagi. Apa ya yang kamu dapat dari penjelasan di video di depan? Ayah Nabi Ibrahim membuat patung. Oh iya, ayah Nabi Ibrahim memiliki pekerjaan yaitu iya membuat patung. Ada lagi coba. Yang diberikan kepada rakyat. Oke, pintar jempol. Dan ketika ayahnya Nabi Ibrahim itu membuat patung, kemudian dijual kepada para rakyatnya untuk disembah. Berarti Tuhan itu membeli. Ya, Tuhannya tadi membeli dari siapa? Ayah Iya, ayahnya Nabi Ibrahim. Terus ada lagi coba, ada yang tahu nggak? Coba jelaskan sedikit lagi. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Oke, tadi ada kejadian yang mana Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup. Apa ya alasannya kok dibakar hidup-hidup? Iya, karena menghancurkan patung-patung yang disembah rakyat. Iya, itu tadi. Kemudian apa lagi dah? Setelah dibakar, Ibrahim pergi ke Palestina untuk berdoa. oh iya, pintar. Nabi Ibrahim untuk berdakwah pergi ke Palestina. Oke, semua sudah berikan nilai jempol, sudah aktif. Berarti tadi tandanya sudah memahami materi di video. Coba, Bu Rika sedikit menjelaskan lagi, memberi penguat lagi tentang materinya.
Diberi apa tadi? Wahyu. Dari siapa? Melalui siapa? Bedanya Cak, kalau Rasul itu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau Nabi hanya untuk diri sendiri. Bedanya mau disampaikan karo boten. Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul juga untuk umatnya. Dari penjelasan Nabi dan Rasul sudah paham? Lembar kerja. Nah, lembar kerja soal-soal ya yang nanti wajib dikerjakan oleh semua kelompok. Satu kelompok akan mendapatkan satu lembar kerja. Di sini soalnya itu berbentuk teka-teki silang atau TTS. Ada yang pernah? Seperti ini udah coba seperti ini? Pernah. Nah, oke, dengarkan dulu. Nah, sebentar, Rima bagikan dulu aja ya, nanti Manda jelaskan. Nabi, jumlahnya ada berapa ya Nabi itu? Oke, 25 Nabi. Terserah kamu mau ditulisin Nabi siapa? Ya coba, Nabi siapa ya kelompokmu? Oh iya, terserah, bebas, coba bebas. Ya nama Nabi, boleh. Namanya cuma satu aja, Nabi siapa? Namanya cuma satu siapa? Oke, halo anak-anakku, untuk kelompok sini namanya kelompok Nabi Muhammad. Ini dia, berarti dari sini sampai ke bawah sini. Nah, yuk. Nama putra Nabi Ibrahim ditaruh sini, ke sini. Harus bekerja kelompok bersama, gak boleh berpikir sendiri. Diberi wahyu dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Siapa tadi? Nomor 7 pas di sini.
Oke, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dari berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap yang terakhir yaitu tahap pasca observasi. Pada tahap ini, coach dan coachee melakukan percakapan refleksi dari hasil praktek pembelajaran pada tahap observasi atau tahap sebelumnya. Percakapan ini mengarah pada refleksi diri dari coachee saat mengajar dan pengembangan kompetensi coachee secara berkelanjutan di masa mendatang. Berikut video tahap pasca observasi. Silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Kali ini saya Sabrina Anissa, calon guru penggerak dari SDN nomor 1 Kabupaten Kediri, akan melaksanakan coaching kepada rekan sejawat saya setelah melakukan observasi dalam pembelajaran. Tapi sebelum itu saya akan lebih dahulu memperkenalkan pengajar praktik saya, Bapak Ari Wahyu Widodo. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bapak Ari sebagai observer, kemudian rekan saya Siti Batik Marika sebagai guru PAI. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Dan saya sendiri yang sudah memperkenalkan di awal tadi, saya ulangi lagi, saya Sabrina Anissa, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri. Langsung awal ya Pak Andi. Iya, saya akan melaksanakan coaching dengan diobservasi oleh Pak Andi sebagai pengajar praktik saya. Baik, selamat pagi Bu Farika. Selamat pagi Bu Anissa. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik atau bagaimana? Sangat baik. Alhamdulillah, sangat baik. Oke, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan ya. Cepat-cepat dia bercerita tentang kemarin Bu. Saya kan sudah mengobservasi pembelajaran kemarin. Ini kira-kira bagaimana nih kemarin dari kegiatan observasinya? Kok ini kelihatan berbeda dari pasca dulu sebelum diobservasi ya. Kalau dia mukanya masih bingung kayak sedih begini, tapi sekarang kok kelihatan berseri-seri ya. Bisa cerita? Oke Ibu, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bercerita kembali kepada Mbak Anissa, yang pastinya nanti tujuan kita bercerita seperti ini sharing bersama kan memotivasi saya untuk semangat lagi dalam proses pembelajaran kepada anak-anak. Iya Bu. Untuk kemarin itu kan saya mendapatkan masalah ya, pastinya masalah yang mana saya itu mengalami sedikit kendala di dalam proses pembelajaran saya di kelas 3, yang mana anak-anak itu kurang fokus karena mereka itu sangat aktif bergerak, kemudian berbicara, kemudian dan kita kemarin itu sharing bersama, saya mendapatkan ide ya yang pastinya bisa permasalahan saya itu bisa mendapatkan solusi ya. Nah, di sini saya akan bercerita mengenai ide yang saya sudah laksanakan. Sama ya. Jadi itu kemarin itu saya kan melaksanakan di kelas 3 ya, di dalam materinya itu materi kisah Nabi Ibrahim. Nah, di situ saya menggunakan metode tidak ceramah atau model pembelajarannya tidak ceramah, yaitu saya menggunakan media video pembelajaran. Nah, karena pada dasarnya kan pembelajaran yang sebelumnya itu kan saya sering ceramah, yang mana nantinya anak-anak itu tidak mau fokus dengan apa yang saya jelaskan. Nah, kemarin itu saya mencoba dengan menggunakan video pembelajaran. Dan alhamdulillahnya banyak sekali anak-anak itu yang fokus mendengarkan video pembelajaran itu tadi. Mungkin karena
video pembelajaran kan ada suara, kemudian ada gambarnya ya, kisah Nabi Ibrahim itu tadi, sehingga mereka itu bisa fokus mendengarkan. Dan tidak hanya itu saja, saya juga menggunakan lembar kerja siswa yang berupa teka-teki silang. Oh, nggak biasa Iya. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Di situ saya menggunakan lembar kerja teka-teki silang, yang mana anak-anak itu saya bentuk kelompok. Iya, saya bentuk kelompok. Kelompoknya berjumlah 4 kelompok itu tadi. Kemudian saya bagi lembar kerja itu tadi. Jadi nanti sama anak-anak dikerjakan bersama-sama kelompok. Jadi tidak hanya salah satu anak yang aktif saja, tapi semuanya itu alhamdulillah bisa aktif hidupnya. Jadi anak semuanya menonton video yang menarik tadi ya, karena ada gambar yang menarik, ada suara juga yang mereka dengarkan, jadi mereka tertuju semuanya ya. Terus kemudian berarti ada berapa anak Bu di kelas 3 itu? itu sekitar 22 anak Ya, menjadi beberapa 4 kelompok ya. Oke, jadi ada 4 kelompok besar. Kemudian LKPD-nya pun juga tidak biasa ini. Anak-anak sebelumnya biasanya cuma dikasih kerjakan 5 soal ini tapi sekarang dibungkus melalui apa tadi? teka-teki silang. Silang. Oke. Respon anak-anak ketika mengerjakan teka-teki silang gimana? Untuk kali pertama ya mungkin. Pertama kali itu. Oke. Ya, saya berikan menjelaskannya bagaimana ke anak-anak? Jadi saya jelaskan bahwa di situ ada soal yang mana ada mendatar kemudian menurun, soalnya berupa mendatar dan menurun. Saya jelaskan bahwasanya jika nanti kalian jawabannya sudah sesuai dengan soal ini, pasti nanti di kolomnya itu cukup. Jika nanti jawabannya tidak cukup, berarti masih salah jawabannya. Nah, itu yang membuat mereka itu penasaran. Penasaran. Apa ya jawabannya ini kok nggak cukup seperti itu? Sebenarnya kita menyediakan kotak itu sudah kayak pemantik gitu ya. Kalau nggak pas sama kotaknya berarti jawabannya salah. Buat mereka berpikir keras. Berarti sangat seru. Karena mereka terpancing bagaimana ini menyelesaikannya itu. Karena soalnya itu jawabannya harus sesuai dengan kotak itu tadi. Tapi secara garis besar Padean kan sudah merencanakan pembelajaran gitu ya. Secara garis besar itu tek awalnya itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Padean buat atau belum kemarin ini. Oh iya, untuk alur pembelajarannya alhamdulillah sudah sedikit sesuai ya. Tapi itu Bu, untuk saya itu kemarin berhubung waktunya cuma 2 jam. Jadi sedikit ada yang terpotong dari alur, ada tergesa-gesa berarti itu dengan menikmati pembelajaran, anak-anak menikmati sampai waktu 2 jam pelajaran betul dengan cepat. Apakah ini juga seru itu pembelajaran? Alhamdulillah anak-anak itu tertarik. Jadi nggak tahu kalau waktunya itu sudah habis gitu. Asik-asiknya ya. Jadi nanti mau tidak mau saya harus melanjutkan di materi selanjutnya di pertemuan berikutnya itu. Setelah selain LKPD yang berjalan secara berkelompok tadi, ada hal apa lagi sampai pada penutup? Jadi kemarin itu tidak hanya LKPD saja yang berupa teka-teki silang. Dan sebelum penutup itu saya menjelaskan sedikit materinya, tambahan yang ada tambahan materi ini. Video pembelajaran yang nggak ada, yang tidak ada. Saya mantapkan lagi. Betul, saya mantapkan lagi. Kemudian di akhir penutup itu saya menggunakan soal-soal berupa pertanyaan yang saya masukkan ke dalam kuisis. Oh gitu? Aplikasi kuisis itu itu yang ada musik-musik. Ada suaranya. Otomatis anak-anak itu sangat senang sekali menerima kuisis. Nanti kalau ketika jawabannya betul, musiknya kan semakin keras sekali. Nah, itu anak-anak itu sangat antusias sekali dalam menjawab itu tadi. Bahkan ada yang salah seperti itu untuk menjawab pertanyaannya itu tadi. Jadi secara besar ada media yang menarik yang digunakan, LKPD-nya itu sama hal yang tidak biasa ya. Dari aktivitas dan pembelajaran pun juga menggunakan kuisis yang
apa namanya membuat anak-anak Semangat ya semangat menjawab hal yang itu biar yang tidak aktif pun juga wah saya Iya. bisa lanjut lah seperti itu. Oke, secara garis besar dari cerita kita ini saya menggarisbawahi sudah menarik ya pembelajarannya. Tetapi 2 jam pelajaran di mana biasanya aku kok nggak saya Nah, iya. tapi ternyata dalam 2 jam pelajaran durasi itu tidak terasa habis ya. Satu hal ini itu yang paling penting dari latihan yang seru tadi hasil belajarnya gimana? Nah, untuk hasil pembelajaran kemarin saya tuh menyadari lembaga siswa itu tadi alhamdulillahnya itu sudah banyak soal jawaban-jawaban yang betul. Anak-anak itu bisa menjawab, tapi mungkin ada 2 nomor ya, 2 nomor itu anak-anak itu kesulitan dalam menjawab itu tadi. Nah, itu kan mungkin sebagai apa? Saya pribadi itu berarti kan harus berpikir bagaimana ini ada apa kok anak-anak itu tidak sih? Iya betul. Anak-anak itu kenapa kok tidak bisa menjawab 2 soal ini? Nah, apakah soal saya itu sulit atau gimana? Apakah anak-anak itu kurang memahami materi yang pada saat soal ini saya jelaskan tadi? Iya betul. Nah itu. Oke, jadi itu untuk bahan referensi Manjurenan ya. Nah, tapi secara garis besar meningkat nggak dari sebelum itu? Alhamdulillah meningkat, walaupun belum signifikan ya, karena kan masih berproses. Iya. Jadi tidak hanya sekali tindakan ya. Iya. Oke, untuk komitmen ke depannya barangkali Manjurenan nanti ini kan baru 1 kali aksi ya. Iya, Mas 3 ini dan lumayan ternyata antusiasme mereka. Iya. Untuk ke depannya apa nih? Mungkin ada program apa dulu untuk kelas 3 terus kapan bisa dieksekusi nih sama perusahaan gitu. Mungkin untuk kedepannya itu nanti kan saya masih melaksanakan beberapa pertemuan lagi di minggu depan Belum habis ya, Bu? belum habis karena itu kan ada materi Nabi Ismail juga. Nah, ya di situ mungkin nanti di pertemuan berikutnya di minggu ke depan itu nanti saya menggunakan media yang lebih menarik lagi. Jadi mungkin saya bisa menggunakan media kartu kata yang mana dia itu tidak duduk di bangku saja. Iya, karena soalnya mencari jawaban di kelompok lain ya berbeda. Karena pada dasarnya itu kan sebenarnya kelas 3 itu kan aktif sekali. Mungkin saya bisa menggunakan media kartu kata itu kan nanti bisa aktif, anak-anak bisa lari mencari jawabannya seperti itu. Nah nanti saya bisa laksanakan di pertemuan minggu depan. Iya, semoga bisa Oke. Jadi untuk program kedepannya kurang lebih minggu depan atau 2 minggu depan gitu ya, dengan merangkai kembali sebuah rencana pembelajaran yang itu dan lebih menarik. Game ya, berarti ya khusus game pembelajarannya. Oke. Dalam hal ini Panjenengan mencari ide-ide itu dari mana? Dari referensinya dari mana? Selama ini. Oke, pastinya saya itu untuk mencari dan berpikir bagaimana solusi ini, saya itu belajar dari mencari referensi, bagaimana apa saja itu model pembelajaran yang menarik, kemudian media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan hasil belajar anak itu tadi. Nah itu pastinya saya harus mencari banyak referensi dan belajar lagi. Oke. Iya, tidak hanya itu saja, saya juga melaksanakan sharing bersama dengan rekan-rekan. Iya, bagaimana solusinya, Kolaborasi gitu ya. Betul, Sharing, kolaborasi Iya. gitu ya, karena bisa jadi orang lain ada ide yang Iya. bisa dipakai. Nah, iya, contohnya kemarin itu saya sharing bersama dengan Bu Anissa. Oh iya. Kemudian kita menemukan ide. Saya mungkin saya bisa melaksanakan dengan menggunakan ide ini apa metode ini. Nah, seperti itu akhirnya kan terjadilah solusi. Nah, yang saya laksanakan ya oke. Jadi ada banyak pihak yang punya untuk diajak berkolaborasi supaya pembelajaran dan nantinya buat itu bisa lebih baik dan lebih ada perubahan untuk hasil belajar atau makanya itu yang kita tuju. Oke, alhamdulillah ya sudah berhasil. Kemudian saya harap nanti untuk program kedepannya pun juga sama
hasil belajar anak-anak pun juga akan lebih meningkat, keaktifan mereka aktif yang bermanfaat, ya, aktif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu. Tentunya aksi bukannya tidak hanya berfungsi saja ya Bu ya. Betul, karena Berkelanjutan ya, karena saya tidak fokus dengan siswa kelas 3 saja. karena panjenengan Saya itu guru mapel PAI, berarti nanti kan saya juga harus mengetahui kendala-kendala di kelas yang lain. Nah itu nanti kan saya harus berkelanjutan. Ketika nanti di kelas 3 saya seperti ini, nah bagaimana di kelas yang lain yang harus juga seperti ini. Nah itu menjadi tantangan untuk saya menjadi lebih baik lagi. Bisa jadi praktik dari panjenengan nanti bisa saya tiru juga ini. Iya. Kita belajarnya sama. Saya harap refleksi yang panjenengan lakukan, program yang nantinya ke depan panjenengan gagas untuk anak-anak peserta didik kita khususnya yang kelas 3 ini benar-benar mendapat antusiasme yang baik dari anak-anak dan bisa menjadi memotivasi rekan didik yang lain juga gitu ya. Terus intinya dia bisa menaikkan hasil belajar anak-anak gitu. Dari sini mungkin ada yang ingin disampaikan terkait pelajaran kemarin atau yang lebih depannya atau harapan-harapan setelah kita ngobrol. Ya untuk harapannya itu nanti kan ya itu tadi saya bisa melaksanakan pembelajaran yang menarik, tidak dengan belajar ceramah saja ya, dengan menggunakan media yang menarik sehingga mereka semangat dalam belajar. Karena kadang kan materi PAI itu kan lebih condongnya anak-anak para pemudi yang ceramah dari guru. Nah itu nanti kan saya harus belajar lagi bagaimana anak-anak itu menilai mapel PAI itu tidak hanya dengan saya harus mendengarkan guru saya ceramah, tidak. Kita bisa dengan bermain bersama, tidak hanya di kelas saja, nanti kita di luar kelas kita bisa belajar nanti itu. Tapi tidak hanya itu saja, saya harus mengetahui kendala saya yang mana nantinya kenapa yang tidak berhasil. Nah saya kan harus mempelajari itu lagi, apakah yang saya sampaikan belum maksimal atau materi yang perlu dipahami anak-anak seperti itu. Nah jadi refleksi dalam diri, banyak mencari referensi, berkolaborasi gitu ya. Saya harus banyak mencontoh dari panjenengan juga nih semangatnya ya. Semoga ini ya obrolan kita hari ini bermanfaat untuk saya juga di panjenengan dan mungkin untuk rekan-rekan yang lain. Semoga kita sebagai guru bisa terus ada motivasi untuk diri kita berkelas karena itu semua pasti tujuannya untuk diri kita serta didik kita. Sekian obrolan dari hari ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika selama percakapan tadi mungkin ada hal yang tidak berkenan ya. Terima kasih sekali bukan atas waktunya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian supervisi akademik yang saya lakukan yang memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Kesimpulannya, supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching memberikan sebuah dimensi pertumbuhan dan pengembangan diri yang seringkali hilang dari sebuah rangkaian supervisi. Percakapan coaching membantu guru berpikir lebih dalam atau metakognisi dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga paparan dari saya dalam aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.